Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih tentang YouTube. Bukan tutor tapi bagi pengalaman. Ini masalah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Kok apa hubungannya, Bang? YouTube dengan Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Kita ini kebanyakan jadi YouTuber pengennya gayanya gaya Roro Jonggrang. Kenapa itu? Kang Mas, bikinkan aku 1.000 candi dalam satu malam. Dia bilang kali mah jadi YouTuber begitu bikin besok udah penuh rekening dia. Bukan kayak begitu. Saya ngerasain perjuangan saya jadi YouTuber 8 bulan kagak dapat apa-apa sampai hari ini. Saya ingin coba. Itu ya sekarang-sekarang aja baru kelihatan tuh. Ini baru kelihatan ada dolarnya. Dulu-dulu mana ada? Itu kerjain terus. Apalagi penonton kita sepi, maunya kita oplos langsung penonton puluhan ribu, itu mah kagak. Saya punya satu kawan yang kalau dia ngupload udah sering saya bilang itu 3.000, 4.000, 5.000 seminggu aja udah 7.000, 8.000, bahkan ada 100.000 lebih kurang dari sebulan kalau nggak salah itu. Itu dia melakukannya 3 tahun lebih, di atas 1 tahun. Apa itu? Nah ini metodenya nih. Lebih daripada 2 tahun, 3 tahun dia lakukan itu. Bayangin coba, tanpa sadar, dia sendiri nggak sadar dia lakukan itu. Dan begitu dia ngupload langsung diserbu, orang pada nonton semua. Nah itu algoritma YouTube itu membaca punya dia aktif, lebih cepat, lebih dahsyat daripada metode oplos, tapi melakukannya lama. Kalau dalam kitab Talim Mutalim yang sering kita baca di bagian selawat itu, waktu lu jamanin, waktunya panjang, bukan seuprit-uprit kita. Oh, ecek udah jadi dokter bentar aja udah jadi dokter. Ya kagak bisa, karena kayak apa, kita ini YouTuber dibikin bukan dari artis, kita bukan orang terkenal, sebab itu lama. Jangan jadi Roro Jonggrang, buatkan saya candi 10.000, 1.000 candi dalam satu malam. Di daerah Tangerang, nggak usah saya sebut daerahnya, itu ada suatu kampung yang dibikin portal. Di kampung itu dibangun sama jin, satu malam jadi. Itu cerita orang tua, nggak usah saya sebut di mana, ntar pada datang lagi. Nah itu dibikin dalam satu malam. Lu kira jin yang bikin? Agak bisa kayak gitu, harus dari dikit-dikit. Saya punya satu kenalan yang yaitu konten salawat, tentang keberkahan salawat, motivasi salawat. Itu dia cerita waktu pertama kali saya ngupload, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu belum ada. Baru bulan keberapa ya dia dapat, itu pun cuma 1 juta, 1.300.000. Lalu bulan selanjutnya itu udah 4 bulan loh baru dapat 1.300.000. Lalu bulan selanjutnya naik jadi 1.500.000. Bulan selanjutnya naik terus naik. Kalau sekarang udah sekitar 10 juta, bahkan ada yang sudah 20 juta lebih sebulannya. Jadi konten salawat. Nah itulah, lama dia, awal-awalnya aja dia lama. Bukan jadi Roro Jonggrang yang langsung bangunkan saya 1.000 candi dalam satu malam. Pala lu peyang, kagak bisa kayak begitu. Nah itulah yang lagi membangun, belum dimonetisasi, kudu sabar. Pelan-pelan. Kita udah ngoplos bang, udah ngoplos. Ngoplosnya aja baru semalam. Mana ada semalam? Saya udah seminggu. Seminggu. Saya aja terus menerus ngoplos. Dari pertama kali kenal sampai kenal beliau ini, guru kita bersama, sampai hari ini masih saya oplos. Karena apa ya? Karena ya itulah akibatnya jadi banyak penonton dia. Jadi penuh penonton. Ya gara-gara itu. Itulah sebabnya tuh. Apa wasilahnya itu, gara-gara wasilahnya itu bisa begitu, bisa sampai ke situ. Jangan jadi Roro Jonggrang atau siapa itu yang satu malam mau rapih aja itu. Rasanya nih kalau kita lihat di anekdot tembok Cina dibikin 1.000 tahun kalau saya nggak salah. Lalu menara Eiffel, menara Pisa itu berapa puluh tahun juga itu. Cuma di Indonesia bisa dibikin, di negeri kita ini yang hebat ini bisa dibikin dalam satu malam 1.000 candi. Bayangin coba, Bandung Bondowoso yang bisa bilang, yang bisa bikin kayak gitu. Rasanya kalau dia jadi YouTuber juga bisa jadi dia satu malam langsung penuh. Itu kan cuma anekdot doang. Yang paling penting kan apa namanya, jadi YouTuber itu makan waktu. Kita nonton video aja ada batasnya.
nggak bisa kita komen terus banyak-banyak komen. Nah ya nanti kena spam juga. Lalu kita komen itu aja kita paste. Saya sering itu ngeliat itu komen dari luar negeri bahasa Inggris di paste di situ. Sungguh kerjamu sangat bagus. Itu jadi ulang-ulang sama dia kan sering itu. Punya saya aja udah kena 3 kali yang kayak gitu. Itu nanti akan kena itu ke kalau ada yang nonton. Itu yang kayak gitu nggak saya balas itu. Buat apa dia juga nggak nonton punya kita? Sebenarnya YouTube ini kan dia apa namanya istilahnya itu bisnis. Semakin banyak orang tonton, iklannya semakin banyak. Kan begitu ya. Yang bayar dapat, yang nonton juga dapat. Seharusnya begitu. Ada juga memang yang nggak berguna. Saya ngeliat ini belajar bahasa Inggris yang diiklanin di sini bagus ini. Ah, saya mau masuk kapan-kapan untuk anak-anak. Ah, itu kan kena juga. Indomie rasa ini gue baru ngeliat nih. Ah, besok mau beli ah. Ah, itu ada bagian yang menguntungkan juga buat yang masang iklan. Itu mah kita semua tahu dah, nggak usah diomongin. Yang penting kita ini jadi YouTuber bukan jadi Roro Jonggrang yang dalam satu malam langsung diserbu. Lu kira lu artis? Kayak gitu. Bener Insan Tutor bilang. Siapa namanya itu Esa Santuy bilang kita setapak demi setapak kita oplos dikit. Itu yang udah saya rasain sampai hari. Terima kasih atas segala perhatian. Pentingnya ngoplos dan YouTube itu makan waktu. Memang makan waktu dia. Baru ini saya ngelihat suatu bisnis yang memang makan waktu. Kalau yang lain-lain kok saya liatin pengennya kayak buruk aja itu, Kalbar Kil Khatib langsung. Begitu jualan langsung sampai begitu kan. Cahaya juga kalah cepet sama dia. Tapi kalau YouTube kagak bisa, tetap makan waktu. Biar gimana pun juga. Kita ngurusin pajak YouTube aja luar biasa lamanya loh. Belum pajak Amerika, belum pajak Indonesia. Tetap itu diurus pajak itu. Kalau enggak pengen dipotong, kita dapat 1 juta cuma dikasih sama dia berapa? Dipotong 30%, 700.000 dikasih sama kita. Itu kalau 1 juta. Kalau bisa 10 juta dikasih sama kita 7 juta doang. Sisanya diambil buat dia. 30% tuh diambil buat dia. Kenapa kita nggak ngurus pajak? Ngurus pajaknya aja lama. Kita nunggu pinnya aja berbulan-bulan. Sampai sekarang belum datang-datang. Saya pernah datang ke kantor pos. Dia bilang, Pak, pin itu dikirim lewat laut. Paling cepat 2 bulan. Ya paling cepat. Ini aja udah minta 2 kali belum datang-datang. Makanya YouTube itu adalah nggak seperti Roro Jonggrang yang dalam satu malam jadi. Oplos yang sabar, jawab komentar yang sabar. Kadang-kadang kita juga kelewat. Mudah-mudahan nih kita bisa paham bahwa dulu pertama kali saya bertanya sama kawan saya si Pres, yang saya bilang Pres, saya bilang kan saya mau jadi YouTuber. Apa dia kata? Bang, YouTube itu lama bang. Dia bilang prosesnya lama. Bener-bener lama ya. Bener-bener terasa itu sampai sekarang. Lama bang prosesnya itu. Sampai sekarang nih masih ini. Tapi nanti insya Allah kita gerakin terus. Mudah-mudahan yang penting kesabaran tuh benar-benar diuji loh. Waktu saya pergi haji itu dibilang sama bapak apa orang tua bilang, bawa apa pak? Yang paling penting kita ke Mekah pergi haji. Yang paling penting lu bawa apa kira-kira? Dolar? Bukan. Real? Bukan. Tapi lu bawa banyak banget. Jangan habis-habis. Sabar. Sabar. Sabar bawa banyak. YouTube juga begitu jadi YouTuber. Agak jadi seperti Roro Jonggrang. Sebentar aja udah dapat itu. Yang bisa begitu cuma Bandung Bondowoso doang. Kita mah nggak bisa. Mungkin kalau artis bisa ya, orang-orang terkenal bisa. Kalau kita nggak bisa. Makasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.